Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM N1D1917017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai skripsi dari salah satu mahasiswa Bahasa dan Sastra Program Studi Sastra Indonesia yang berjudul Homonim Kata dalam Bahasa Cia-Cia. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dia memulai dengan pengertian bahasa, bahwa bahasa merupakan alat komunikasi paling baik dimiliki oleh manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Dengan adanya bahasa, kita dapat berkomunikasi secara kompleks dalam menyampaikan informasi atau pertukaran informasi. Nah, Sulawesi Tenggara memiliki sejumlah bahasa daerah yang kini masih dipakai oleh masyarakat penuturnya dalam sebagai aspek kehidupan. Nah, di Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Buton Selatan, Kecamatan Sampulawa, Desa Rongi, terdapat bahasa daerah yang digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat, yaitu bahasa Cia-Cia. Untuk itu, penulis melakukan penelitian mengenai bahasa daerah, yaitu bahasa daerah Cia-Cia dengan judul Homonim Kata dalam Bahasa Cia-Cia. Peneliti melihat bahwa dalam bahasa daerah Cia-Cia terdapat beberapa kosakata yang jika diucapkan sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya, kita bisa melihat Bembe incu nokona, kambing itu sedang melahirkan. Contoh yang kedua, Mia incum bembe sabang kano, orang itu memukul temannya. Nah, pada contoh di atas, kata bembe pada kalimat pertama berarti kambing, dan pada kalimat kedua, kata bembe berarti memukul. Kedua kalimat menggunakan kata bembe, namun dengan pemaknaan yang berbeda. Hal tersebut disebut sebagai homonim, karena kedua kalimat tersebut menggunakan kata dan pelafalan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya ada masalah penelitian. Adapun masalah penelitian adalah bagaimana bentuk kategori kata homonim dalam bahasa Cia-Cia. Selanjutnya tujuan penelitian. Mengacu pada rumusan masalah di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk dan kategori kata homonim dalam bahasa daerah Cia-Cia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mencari fakta-fakta baru dalam kebahasaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam lingkup masyarakat untuk mengetahui atau mempelajari tentang homonimi sehingga menambah kemampuan masyarakat dalam bidang kebahasaan, khususnya bahasa daerah Cia-Cia. Selanjutnya ada batasan operasional. Yang pertama, semantik. Semantik merupakan salah satu bidang linguistik yang mempelajari mengenai arti dalam bahasa. Relasi makna adalah hubungan antara makna satu dengan makna yang lain. Homonim merupakan dua buah kata yang kebetulan bentuk ucapan sama, namun maknanya berbeda. Bahasa Cia-Cia merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat penutur yang tinggal di wilayah Desa Rongi, Sandankan, Pangan, Kecamatan Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan. Bab kedua, kajian pustaka. Yang pertama ada penelitian relevan. Pertama, penelitian dilakukan oleh Rohman tahun 2017 dengan judul jurnalnya Kehomoniman Kata dalam Bahasa Kepulauan Tukang Besi Dialek Kaledupa. Penelitian ini menunjukkan bagaimana bentuk kehomoniman kata dalam bahasa Kepulauan Tukang Besi. Contohnya seperti kata huu, batang pohon, dan huu berarti peri. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Sarnia tahun 2016 dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berjudul Polisemi dalam Bahasa Muna. Yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Hasan pada tahun 2015 yang berjudul Homonimi dalam Bahasa Jawa, suatu kajian semantik, membahas tentang bentuk homoniman, relasi homonim, dan juga jenis homoniman dalam bahasa Jawa. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Hunan dari Universitas Halu Oleo dengan judul Etimologi Kata Berpolisemi dalam Bahasa Cia-Cia, suatu telah semantik diakronis. Penelitian kelima dilakukan oleh Juwani di Fajrin Rahman Rais tahun 2015 dari Universitas Mataram dengan judul Relasi Makna Homonim dalam Bahasa Bima di Kecamatan Sope Bima. Dalam penelitian ini, penelitian ingin menunjukkan bagaimana bentuk lingual bermakna dua dalam bahasa Bima, amba, menjual di pasar, dan ba, azan, dan atau bola. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, pengertian linguistik. Cair mengatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, atau lebih tepatnya lagi, telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Yang kedua ada semantik. Nah, Aminuddin menyatakan bahwa semantik yang semula berasal dari bahasa Yunani mengandung makna to signify atau memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian studi tentang makna. Semantik terdiri dari makna leksikal. Nah, makna leksikal adalah bagian bidang kajian linguistik yang menitik beratkan pada arti kata dan memiliki sifat kurang lebih stabil. Yang kedua ada makna gramatikal. Menurut Edi Subroto, semantik gramatikal adalah bagian dari linguistik yang mempelajari masalah arti yang timbul karena bertemunya unsur gramatis dan unsur lainnya yang mengikuti kaidah tertentu. Nah, makna gramatikal terdiri dari makna konseptual dan juga makna denotatif dan makna konotatif. Selanjutnya ada relasi makna. Nah, menurut saya, relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lainnya. Selanjutnya ada homonimi. Nah, homonimi adalah hubungan makna dan bentuk bila dua buah makna atau lebih dinyatakan dengan sebuah bentuk yang sama. Homonimi sama-sama atau sering juga disebut homofoni, sama bunyi. Homonimi terdiri dari kata. Menurut Kristal bahwa kata adalah suatu ujaran yang mempunyai pengenalan intuitif universal oleh penutur asli. Nah, kategori kata terdiri dari kata kerja atau verba, nomina, adjektiva, numeralia, promina, adverbia, konjungsi, preposisi, artikula, dan interjeksi. Ketiga, ada metode dan teknik penelitian. Jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses atau prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun metode penelitiannya adalah metode deskriptif kualitatif.
Data dan sumber data penelitian dalam penelitian ini merupakan data lisan, yaitu tuturan dari masyarakat di lokasi yang diperoleh dari interaksi peneliti dan masyarakat yang berupa bentuk homonim kata dalam bahasa Czechia. Kedua, sumber data. Nah, sumber data yang didapatkan berupa data lisan. Maka, sumber data dari penelitian ini diperoleh dari pengamatan tuturan informan. Informan dalam penelitian ini merupakan penutur asli bahasa daerah Czechia yang berada di Kabupaten Buton Selatan, Kecamatan Sampolawa, Desa Rongi, Sandang Pangan. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak, bebas, libat, catat, cakap, dan rekam. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu untuk mengumpulkan data dan informan yang berupa tuturan kata dalam bahasa Czechia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi kata yang telah diperoleh sebagai bentuk lingual homonim dan kategori kata dalam bahasa Czechia. Yang ketiga, menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan di dalam penelitian. Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini berisi tentang bentuk lingual dan kategori kata homonim dalam bahasa Czechia. Yang pertama, bentuk homonim dalam bahasa Czechia. Bisa dilihat pada slide PowerPoint yang saya paparkan. Selanjutnya, kategori homonim dalam bahasa Czechia. Yang pertama ada kategori tidak sama dalam homonim bahasa Czechia. Yang pertama ada kata bembe, kambing yang berarti kata nomina, dan pukul berarti kata kerja atau verba. Contohnya bisa dilihat, begitu juga dengan pada kata salah yang berarti celana merupakan nomina dan tidak benar berarti adjektiva. Adapun kategori sama dalam bahasa Czechia, misalnya pada kata kua yang memiliki arti rambut putih berarti nomina, dan juga rambut gatal yang sama-sama nomina. Bab kelima, penutup. Adapun kesimpulan dari penelitian ini dilakukan pada bab 4 tentang homonim dalam bahasa Czechia, Kabupaten Buton Selatan, Kecamatan Sampolawa, Desa Rongi, Sandang Pangan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa bentuk homonim kata dalam bahasa Czechia berdasarkan bentuk lafal dan tulisan yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Kata-kata homonim banyak ditemukan di dalam bahasa Czechia, yakni ada 54 kosakata, di antaranya 51 kosakata yang memiliki 2 makna dan 3 kosakata yang memiliki 3 makna. Demikian pemaparan skripsi mengenai homonim kata dalam bahasa Czechia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.